JMPS On Air, mari mengudara. Halo Sobat JMPS, selamat datang di JMPS On Air. On air, on air. Ini adalah episode perdana dari podcastnya JMPS, bener gak Betul, guys? betul. Baru bikin pertama kali ya? Iya betul, bikin pertama kali. Oh. Ini episode pertama banget kita bikin podcastnya di JMPS dari Jurnalis Mahasiswa Pendidikan Sosiologi. Sebelumnya mau kenalan dulu kan ya sama kita, biar tahu dong para pemirsa. Yuk, Pemirsa biar ya. pemirsa ini kita harus ada sebutan buat penonton kita. Oh iya betul. Kita harus bikin nanti, tapi nanti aja. Oh nanti aja. Nanti kalau kita bikin gitu. sekarang kepanjangan. Oh iya benar. Durasinya kepanjangan. Kita kenalan dulu kali Yuk, ya. kenalan Oh, ya. boleh dulu kenalan. Halo semuanya, kenalin gue Raisa Andriani, tapi bukan Raisa. Aduh. Oh, ada, Be yourself. Be Oh, yourself. Be yourself, oke? benar. Nama gue Dida Hargono dan gue sekarang berdua sama Yoi. partner gue. Nama lo? gue Rivial Faris Abzan Tuh. dan Gua Cesar. Oh yang joget-joget. Yang Waduh. Bukan. Oh, Udah- Udah dong. Itu gorengan lama Ih, banget. gorengan lama banget ya, lama banget. Itu udah kayak textbook banget aja kalau orang namanya Cesar tuh pasti panggilnya begitu. Iya, Dikit-dikit gitu. aja. Aduh. Apa sih? Jamet Nah, banget. itu Cesar tuh dari mana nih? Dari mana? Apanya? Lu dari mana? nih? Dari kosan. Oh dari Asalnya. Asalnya. Oh iya. Di JMPS Oh. dari mana nih? Gua dari Biro Kreatif. Oh dari Biro Kreatif. Kreatif. Lu gimana? Lu JMPS? Mohon maaf ini. Mohon maaf. Saya tiba-tiba diajak sama orang JMPS kayak ayo Riz bikin podcast. Ya Oh, gue mau gitu. aja gitu Oh, kan. iya. Gue kan pengen menyalurkan bakat gue gitu. Oh, Faris ini multi talentan guys. Talenta. Oh, Multi talent. Multi talent. Multi talenta. Kacau, Nah, kacau. kalau gue sendiri di JMPS itu adalah bendahara umum. Gue yang megang duit nih di JMPS. Wih, keren No, banget. jadi teman-teman JMPS kalau minta duit gini. Oh, oke, ya betul. Banyak Boleh duit, minta banyak duit. Gak deh, nggak bisa. Itu duitnya punya JMPS aja. Nah, kalau boleh tahu nih guys, kenapa sih kita bikin podcast? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa coba? Gue juga kan tadi kan gue bilang gue Oh, iya. diajak langsung diajak. Oh dia Jadi gue aja. nggak tahu Nanya. kenapa. Iseng aja kali. Oh, iya. Biar produktif sih. Oh Biar benar, biar produktif. produktif. Kalau Mas saya kenapa nih bikin podcast? Jadi podcast ini kan emang dinaungi sama Biro Kreatif ya. Iya, iya, iya. Ya kan namanya juga Biro Kreatif kan yang paling kreatif, yang paling Iya. kekinian. Betul, betul. Kan Harus memang ngikutin tren. Iya Iya, ngikutin tren bener. kan, biar kita ya kan biar apa ya dianggap paling-paling lah gitu. Tapi lu kreatif gak nih di biro kreatif? Kreatif gue Oh kreatif. kreatif, Paling apa kreatif. kreatif lo? Bikin origami? Iya. Oh bikin Bikin, origami. bikin pesawat-pesawatan. Oh iya, salah. Lempar dari lantai 6. Oh, Lantai 6 FPIPS. biar melayang gitu ya. Biar melayang. Ini kebetulan kita dapat view ini lumayan bagus nih. Iya. Ini kalau Betul. teman-teman lihat nih view-nya dari tadi tuh sangat menggugah selera, mematiin matanya tuh eye catching banget. Betul, betul, betul. Eye Tuh, catching kalau banget. kalau lihat dari belakang tuh ada gunung. Iya, kalau kelihatan. Kalau kelihatan. Iya. Karena kan kita kan nggak bisa ngeliat Oh itu, iya itu kelihatan benar. apa enggak ya kan. Terus ketutupan awan juga ya dari Iya, tadi lagi iya, mendung gitu, Karena hujan. Bandung lagi hujan dari Iya. semalam. Bandung sedang tidak Bener, baik-baik bener, saja. Tidak baik-baik saja. Betul. Oh iya sekarang juga disclaimer nih kalau misalnya ada suara ngangong-ngangong kayak gitu, kita emang sedang dalam proses konstruksi ya. Ini bisa dilihat dari di sini juga. Ada Halo Bapak, aduh nggak ada bapaknya lagi. sedang lagi. Gue tuh dari tadi kayak pengen, aduh bapaknya ada nggak ya, pengen gue ajak ngobrol gitu. pengen- Kayak dada-dada lah, lagi sangkanya ada dada-dada gitu. konstruksi Dada-dada gitu pembangunan kan. di gedung UPI gitu ya. Yoi. Nah, nyambung yang tadi nih, kenapa kita bikin podcast? Kalau gue pribadi sebenarnya di callingnya sama direktur gitu Duh. kan. Dina harus bikin podcast ya, terus lo jadi ininya nih jadi speaker ya, tidak Speaker. bukan maksudnya jadi MC-nya kayak gitu. Caster bahasa sekarang Ya, oh caster, benar, caster. jadi caster, jadi podcasternya. Nah, kita bikin ini juga ikut-ikutan tren gak sih? Sekarang Iya. juga kayak artis banting setir pada jadi podcaster gitu kan? Bener, gue juga bingung gitu. Karena emang sih menurut gue podcast itu salah satu yang gampang. Kadang kan Oh, iya. ada proses editing, kita cuma ngobrol-ngobrol doang gitu kan. betul. Jadi enak gitu kalau bikin podcast, nggak susah. Oh nggak susah, bener sih. Kita juga cuma menyalurkan bakat kita dari omongan doang gitu. Iya, Kalau cuma misalnya- modal bacot doang sebenarnya. Modal bacot. Modal bacot doang. Bacot lo jadi duit gak? Nah itu, Nah. kalau nyari duit di podcast nih,
agak-agak susah kayaknya nih. Pas Agak, ya. pengalaman yang gue tahu emang agak susah kalau di podcast. Mungkin kalau artis karena mereka udah famous gitu ya, Iya, jadi bisa banyak. dapat View-nya penonton gampang banyak. juga. Semoga kita view-nya Iya. banyak ya Iya. guys. Iya, Nonton biar- dong, nonton di podcast Biar Udara. bisa IG JMPS tuh bisa swipe up. Oh betul, Swipe up, betul. swipe up. Biar bisa followers 10.000 gitu kan. Biar bisa swipe up. Gitu. Nah, kan ini podcast tuh udah tren banget sih. Nah, karena kenapa kita bikin podcast juga? Karena ya takut gak ikutan tren Iya gitu gak loh, sih? karena kasus-kasus biasanya kalau anak muda itu biasa dibilang sekarang itu FOMO. FOMO. fear of missing Jadi out. kita iya. bikin ini karena FOMO FOMO banget. nggak? Bikin podcast ini karena FOMO nggak? Ada, Oh, ada. sisi FOMO-nya ada, Iya. tapi sisi lebih biar produktif dan kreatifnya lagi itu lebih gede. Oh gitu. Karena ini kenapa salah satu FOMO-nya? jalannya gitu. Oh salah satu Salah jalannya. jalannya. Terus FOMO-nya itu kenapa coba? Ya karena podcast lo tahu sendiri kalau lo buka Spotify gitu tuh banyak banget podcast ya kan. Iya bener-bener. Wah itu Apalagi, udah banyak iya, banget. banyak banget berjibun itu. Gitu. Iya, dari Tugas mulai- aja podcast gak sih? Nah itu dia pengen gue bilang dari tadi. Tugas podcast. Sampai tugas aja ada podcastnya gitu kan. Pak Heran Bu. gitu loh. Ini nih, Mohon mohon maaf maaf banget nih, ini ya. Maaf banget ya. Podcast, protes nih Pak Bu. Gimana dong Bapak Ibu dosen nih protes podcast katanya. Kayak tapi gue bersyukur sih Oh, bersyukur. podcast jadiin tugas. Oh, Karena kalau menurut gue karena lagi pandemi gini biasanya kan ada namanya ujian lisan. Iya, Nah betul, itu tuh betul. other side-nya. Oh. Other side buat kita itu ujian lisan. Jadi dibikin Dengan cara kreatifnya dari podcast itu Iya gitu. benar banget. Oke. Terus gimana nih tanggapan Mas Cain tentang Apa? podcast ini yang FOMO banget? Oh, apa ya? Apa kalau kata gue Ikutan tren podcast gak ya sih ikutan kita tren. gitu? Kalau ngomongin ikutan tren sih kagak juga ya. Soalnya kalau kata gue mungkin anak-anak zaman sekarang emang seneng bacot gitu. Oh Iya, iya. Baca. emang seneng bacot dan emang apa namanya akses untuk gawe podcast gampang. Oh. Iya. Iya. Terus kalau kata gua podcast dijadiin tugas gua kagak setuju ya nih Waduh. Bapak Ibu dosen ya. Waduh. Kagak semua Gen Z tuh bisa pakai teknologi dan punya akses. Waduh. Ya. Ini untuk ini ada kontranya nih. Iya, pro dan kontra, gua nih, kontra ada pro soalnya. dan kontra. Iya, gua muak banget diomongin milenial Gen Z kalian tuh anak teknologi. Kagak juga, Cok, gitu. Kagak juga. Ada juga yang masih gaptek-gaptek kok. Gua juga Oh. nyeting mic ya, nyeting mic Iya. kagak Iya. masuk-masuk kan gua Iya. pusing ini apaan sih? Oh, si iya bener. Ripial nih. Susah ya, ngulik susah apa ya. dia kagak Iya. ngerti gua. Jadi gitu. jangan sama-samain lah. Iya benar-benar jadi sama-samain. Iya. Tapi emang kalau misal FOMO gitu, misalnya gue gaptek tapi gue takut gitu buat apa namanya, ntar gue sefrekuensi nggak sama tongkrongan gue ya. Oh iya benar-benar itu bahaya tuh. Harus Oke. satu frekuensi kalau nyari tongkrongan. Oh nyari tongkrongan. Tapi kalau gue sendiri kalau podcast jadi tugas tuh pro sih, karena itu kan mengasah kreativitas kita gitu. Anak malas ini. Tolong ditandakan ini anak Nih, malas. guru, anak malas. guru-guru atau dosen bikin bikin tugas podcast tuh kan buat mengasah kreativitas kita, buat cari tahu tentang fenomena-fenomena lewat podcast gitu kan. Iya. Kita juga bisa mengedukasi masyarakat gitu lewat podcast Yoi, gitu kan. benar, Jadi ya mengasah kreativitas juga gitu. Nah bicara tadi nih, oke lah buat tugas, gue pro kalian kontra gitu kan. Kan gue pro. Oh lo pro. Tadi kan Oke. gue bilang. Oh iya Ini benar-benar. ada side-nya ujian lisan. Lupa Emang nih gue iya ya sih. benar-benar. Nah itu tuh kontra sendirian tuh. Iya, emang. Kita doang ya. Ya. Nah Gue Kacau. versi pribadi. Wis. FOMO itu kan lagi ini ya, lagi happening lah Lagi gitu. happening. Itu tuh fenomena besar. masuk kena mental kita nggak sih? Maksudnya FOMO itu tuh bahasan apa gitu? Bahasan psikologis kah? Iya. Atau bahasan mental kah? Atau apa? Gue kalau itu kurang tahu ya. Maksud gue tahu FOMO aja gara-gara temen gue kalau nggak salah bikin artikel tentang gitu. Jadi gue jadi tahu gitu FOMO itu apa. Iya. Gue tahu dari situ. Dibaca gak artikelnya? Cuma ini doang judulnya doang. FOMO. Kayak kan Aduh, literasi kan FOMO, tenang ya, fear gitu. of missing out. Gue tanya, emang apa sih itu? Itu gak mau ketinggalan. Oh iya, gak mau oke. ketinggalan. Oke langsung ngerti gitu, Dijelasin, langsung ngerti. gak mau ketinggalan, Nggak, gitu. Cuman gitu doang. Gitu apa ya? Gak tahu sih gue kalau secara harfiah. Asik. Secara harfiah gue gak tahu. Nah. Tapi emang situ jadi fenomena sekarang anak-anak muda terutama banyak banget yang gak mau ketinggalan sama hal-hal baru di dunia ini. Iya, jadi harus ikut-ikutan Iya. mulu ya, tren ini, Harus tren tren, itu. ya bener. Nah kalau misalnya kayak tren kita misalnya stres terus di bio, oh gua tuh PTSD kayak gitu. Itu kan
tren, tapi gak tahu dia beneran PTSD tuh post traumatic kayak ya trauma lah, ada sindrom trauma gitu kan, kayak gitu. Nah terus ada gue nemuin nih di Instagram fenomena ada kayak manajer artis gitu, dia nulis di bionya bipolar. Terus pas ditanya kak dia emang bipolar asli, di bio Instagram ditulis bipolar. Enggak, gue keren-kerenan aja. Itu kan bipolar kayak dari mental health gitu, penyakit gitu maksudnya. Dari ya nama penyakit mental gitu kan. Itu boleh gak sih dimain-mainin kayak gitu? Itu serius lu nanya itu keren-kerenan aja. Gue lihat di Instagram beneran kayak jadi si manajernya tuh yang pakai kacamata terus ya gaya-gaya aneh gitu lah. Terus dia di bionya bilang bipolar gitu. Pas ditanya, lu beneran bipolar? Enggak, gue keren-keren aja, gue tulis itu bipolar karena lucu gitu. Kan gak etis itu kan yang misalnya dia beneran punya bipolar asli gitu. Biar dapat perhatian sih. Istilah lainnya caper. Itu caper banget. Caper banget. Mencari atensi orang gitu kayak, lu kok lo bisa gini-gini. Iya bener. Ngomong kayak Iya gak boleh ya. Omongin aja sih, keluarin aja gitu. Nah, kan berarti secara tidak langsung dia cari bipolar itu dari Google kan. Nah, dari Google itu mungkin dia misalnya nih dia sering pusing atau apa tuh namanya keringat dingin, terus dia bilang, oh gue kena bipolar kayak gitu. Itu tuh apa sih namanya, self diagnosis ya? Self diagnosis. Oh self apa tuh? Kata-kata sekarang tuh. Apa tuh tren-tren kata sekarang yang self diagnosis itu apa? Self diagnosis. Jadi apa ya? Setahu gue ya self diagnosis tuh lu misalnya tadi tuh ini bukan ke mental dulu ya, mungkin kalau mental kan rada takut nyinggung ya. Soalnya kan lu tahu sendiri kalau pejuang sosial justice Bener. sangat banyak berseliweran dan bisa jadi lu di letter O gitu. Nah bener itu bahaya tuh. Jadi misalnya nih gini, contoh biasanya lu sakit di bagian perut sebelah kanan. Gue pernah kayak gitu. Searching di Google. Iya. Sakit perut sebelah kanan. Ternyata itu ciri-ciri gagal jantung. Wah, seru banget. Kan jantung di sini, Bro. Iya. Kenapa di sini, Bro? Ah iya. Bisa jadi. Itu salah. Aneh banget. Gue gak tahu kan soalnya kan gagal jantung kan banyak kan mungkin dia apa namanya ciri-cirinya gitu ya. Salah, Bro, itu. Kagak Gagal tahu jantung gue. tuh kalau misalnya Jantung di sini iya, perasaan jantung nih. di Oh iya ya. Di sini. Kan nggak nyambung tuh. Ya kan gagal jantung soalnya jantung dia pindah ke sini. Oh iya, gagal jantungnya. Gagal jantungnya. Gagal di tempat yang benar. Iya, Gagal bener-bener. tempat yang gagal jantung. Nah itu kan bahaya tuh kalau sebenarnya mungkin dia sakit perutnya gara-gara belum makan 3 hari kan. Iya. Iya anak kos kan biasanya Iya. kan. Nah kalau dia sampai bener-bener dia gagal jantung terus dia beli obat gagal jantung terus gagal jantung beneran. Serem banget ya. Bahaya. Nah gitu sama halnya nih ya. Kalau lu misalnya gini, lu panic attack gitu, terus lu keringet dingin. Kalau lagi apa namanya di sekitar itu terus ternyata lu searching kenapa lu panic attack, kenapa lu keringet dingin? Waduh. PTSD. PTSD yang tadi gue sudah sebutin ya. Tadi yang bilang. Oh jadi punya trauma gitu ya gara-gara panic attack. Padahal bukan PTSD. Bukan PTSD kan, PTSD itu ya misalnya kalau lu segampang itu mendiagnosis penyakit kagak ada itu apa namanya jurusan psikologi. Iya sih bener juga ya. Dibubarin. Kalau beneran kayak di internet kita ngediagnosis diri sendiri, dokter juga gak usah ada kali ya. Buat apa dokter Iya, gitu, gitu. buat apa dokter. Ya elah lu masuk psikologi itu susah. Gue yakin di sini ada yang pengen masuk psikologi tapi Iya nggak masuk. Bener, Iya kan? fix banget. Cuman gara-gara belakangnya logi, sosiologi, psikologi deket, ya udah gas. Iya. Gas gitu ya. Gas gitu. Tapi gue punya pengalaman nih. Emang sih jujur ya, gue juga pernah self diagnosis gitu ya. Emang self diagnosis itu tuh gara-gara tuh gue stres, kayak gue nggak mau makan gitu ya. Terus gue pusing gitu kan, nggak mau makan, gak enak lah pokoknya stres berat gitu. Terus gue cari di Google gitu, apa sih yang menyebab gue stres? Terus muncul tuh di paling atas, katanya apa coba? Lu kayaknya stres gara-gara kurang duit. Assalamualaikum, pulang ya. Gimana? Ya udah serius loh. Pas cek saldo, beneran saldo gue 0 di banking gue. Waduh. Kayaknya gue stres gara-gara itu deh. Bisa. Emang duit tuh biasanya sumber segala masalah. Bener.
Gak ada duit gak makan. Bener. Kan? Ada duit nggak makan. Gak bisa Tapi dulu kemana-mana. kemarin setelah gue ke dokternya, gue tuh emang bener sih kurang duit bener gitu. Tapi emang sebenarnya lagi stres berat terus sakit kepala gitu kan. Tapi gue ke dokter setelah itu. Nah pas ke dokter tuh ternyata gue demam sama radang gitu kan. Jadi ya intinya jangan self diagnosis gak sih, itu bahaya gak sih? Kita tuh harus verifikasi diri kita tuh kenapa kepada ahlinya gitu kan. Ya mungkin kalau lo pusing gitu kan sakit fisik ya ke dokter gitu. Tapi kalau mental kemana? Psikologi ya? Psikolog psikiater? Psikolog psikiater. Psikolog psikiater. Psikiater apa? Dah, psikiater itu. Gimmick. Aduh. Lucu lu. Apa psikiater itu sebutan orang yang ahli di psikologi. Oh, Namanya gitu. psikiater. Kalau lo ke psikologi berarti lo ke ilmunya, Iya, bukan ke orangnya. Tapi bener sih emang harus ke psikiater. Tapi kalau menurut gue self diagnosis untuk awal juga untuk diagnosis sendiri sebelum untuk lebih lanjut lagi itu nggak apa-apa. Betul. Nggak apa-apa menurut gue. Ya udah kalau misalkan kan kalau misalkan dada lo misal sakit nih, itu kan ada beberapa masalah. Nah mungkin salah satu dari masalah yang lo temuin di internet itu ya ada gitu. Tapi emang harus ada tindak lanjut, misalkan lo udah ngeliat oh bahaya nih ternyata semuanya, lo harus ada tindak lanjutnya gimana ya ke dokter. Iya benar. Ke dokter kalau enggak, kalau misalkan lo ada penyakit mental atau ada di kesehatan mental terganggu, ya lo harus ke Iya, orang yang benar-benar. ahli buat nyembuhin gitu. Nah gue pengen tahu banget nih, emang kenapa sih orang-orang pada self diagnosis kenapa nggak ke dokter langsung gitu? Kalau lu sakit, kalau lu sakit fisik kayak gitu atau gimana? Kenapa orang-orang pada self diagnosis? Kalian ada pengalaman nggak? Kan mungkin kalau gue pernah gitu, tadi gue udah cerita. Kalau kalian sendiri pernah nggak kenapa orang self diagnosis dari diri kalian sendiri atau teman kalian gitu? Kalau pengalaman gue ya, Iya. bukan pengalaman gue sih, gue merhatiin orang-orang sekitar gue ya. Soalnya emang soal kesehatan ya secara keseluruhan gitu, baik fisik maupun jasmani. Fisik sama jasmani sama ya. Sorry. Rohadi. Gak bisa serius nih, Iya, Emang bener-bener. gue orangnya sebenarnya ini sih gak bisa serius. Gitu. Oke, santai. Santai, gue orangnya santai banget. Gimana? Jadi Pengalaman temen lu. secara fisik maupun secara mental gitu ya, itu tuh di lingkungan sekitar gua tuh masih kurang banget. Bang, mohon maaf itu kata abang soundnya dideketin mic-nya bang. Oh iya maaf ya. Kata abang soundnya tuh dideketin mulutnya bang. Emang gue suka celana tenangan Oh, gitu ya. Kan gua emang IQ-nya di rata-rata kan orang kalau ngomong IQ-nya rata kan emang suka gini kan. Oke. Gimana tuh? Potong tuh tadi, potong. Aduh, anjing banyak banget gimmick. Temen lu gimana tuh? Gak, temen lu? jadi gini, emang orang-orang kayak dia lagi sakit nih, batuk nih, kayak denial gitu. Ini mah masuk angin doang. Iya. Ya, ditidurin juga sembuh. Padahal mah emang dia gaya hidupnya nggak sehat gitu. Tidur jam 2, jam 3. Katanya gitu. mah anak muda. Oh gitu. 10. Pengalaman gitu sih. Bener. Pagi-pagi tuh bersin-bersin. Nggak apa-apa ini mah. Nggak apa-apa ini aja ciumin minyak angin. Iya. Padahal bisa jadi tuh ini loh penyakit yang kita juga gitu. Sinus kayak sinusitis gitu kan. Sinusitis. Serem banget kan gitu. Terus kalau didiemin tuh bisa lu nggak napas loh. Iya benar. Sama juga kayak penyakit mental gitu ya, mental illness, mental health tuh kayak kurang diperhatikan. Kesehatan fisik aja tuh di kita tuh masih kurang Iya, betul. kesehatan mental. Iya. Itu parah sih kalau udah kena mental. Nah, lu gimana tuh Rifel? Kalau gua pengalaman nyari-nyari untuk self diagnosis ya akhir-akhir ini sih karena kan kebetulan saya orang merantau ini ya. merantau dari mana? Merantau dari jauh lah. Oh, Dari jauh. di luar angkasa gitu. Planet Namek. Terus gimana tuh? Jadi kalau ya buat misalkan gue sakit-sakit dikit atau ada dari badan gue yang sakit, ya gue carilah di internet gitu. Oh gitu. Nah kalau misalkan udah ketemu nih, gue nggak langsung percaya. Oh. Kayak gue ngerasa nggak mungkin lah, masa gue nggak pernah ngapa-ngapain gitu. Iya. Gaya hidup gue ya lumayan tidak sehat sebenarnya. Benar. Tapi lumayan tidak sehat kan. Masih Iya, ada iya, sehatnya iya. berarti kan. Betul. Masih agak balance. Nah, Betul. jadi ya menurut gue nggak mungkin kayak gitu. Kayak kemarin misalkan dada gue kayak sakit gitu, kayak gerak-gerak dikit sakit.
Nah, gue cari gitu di internet apa aja sih gejala kalau dada sakit tuh apa aja Gejala aja penyakitnya, gitu ya, kayak betul. penyakitnya apa aja. Itu kan kalau dada sakit kan pasti orangnya kira Parnoya. jantung ris. Iya bisa. Buset. Pernafasan gitu ya, paru-paru Ya, gitu kan. pernapasan gitu. Ya menurut gua nggak ini sih nggak valid lah Iya. kalau misalkan Kalau lo dari cuman teman gitu iya kan. bener kalau dari teman itu bahaya banget gitu. Nah jadi ya kalau menurut gua itu gue cuma kayak kecapean aja. Iya betul. Karena gue berusaha positive thinking lah. Iya. Harus bisa positive thinking walaupun kalau lo lihat di Google, di teman atau keluarga lo itu kan biasanya kan ngomongnya kan kayak suka aneh-aneh tuh. Iya, Nah, itu iya. jangan terlalu dipercaya. Bahaya kalau misalkan lo percaya 100%. Ya berarti bener tuh guys ya. Jadi self diagnosis itu bahaya, udah bahaya, bikin lo stres juga. Kalau emang diagnosis lo tuh salah itu pasti bikin stres kan, terus bikin malah tambah sakit kan diri lo kalau udah Iya. stres kayak gitu. Iya, benar. Penyakit berat terus kayak, gue ini penyakit berat, padahal lo tuh belum tentu penyakit berat. Jadi self diagnosis itu harus ke, Dokter. nah, Harus orang yang ahli. ke orang Psikolog, yang ya, ahli, orang harus yang ahli, ditanya, ya, harus yang kompeten. psikolog. Ya betul. benar. Nah berarti, tapi kan sekarang tuh tren banget tuh orang-orang self diagnosis kesehatan mental mereka gitu kan. Iya. Misalnya kayak gangguan jiwa mereka gitu, terus kayak ya penyakit kesehatan mental mental mereka kan kayak gitu, terus sampai kayak mereka membangga-banggakan kesehatan mental gue sakit ini, gue itu kesehatan mental gue tuh kayak gitu, gue punya panic attack kayak gitu. Berarti kan harusnya mereka ke psikolog gitu. Iya. Tapi itu penyebab mereka self diagnosis itu gara-gara akses psikolog mahal juga nggak sih? Bisa jadi kayak gitu, bisa. Kalau menurut gua akses tuh bukan perihal biaya doang ya. Untuk seseorang bisa ke jalan ke psikolog itu Iya. kayak uang dia oke ada, terus tapi ada gak tahu ya teman-teman, tapi ada stigma gitu di Iya, iya. lingkungan rumah gua ya, Oh. di kampung gua ya. Kalau lu sakit mental tuh, kalau lu stres tuh, Dibilang berarti lu gimana? kurang dekat sama Tuhan. Oh, kurang dekat Oh. oh iya. Lebih ke iya. rohani. Nah, Lebih ke rohani. Dan harus sholat gitu. Iya harus sholat. Berarti lu banyak ngelakuin dosa. Berarti lu jarang sholat, jarang Iya. ngaji, jarang amal, gitu. Terus kalau misalnya lu udah berani ke psikolog, itu tuh kayak menandakan lu tuh nggak percaya sama yang lu imani gitu. Padahal nggak juga. Ini pengalaman ya, pengalaman Iya. teman deket gua gitu. Iya. Jadi dia tuh di dalam keluarga yang sangat rohani, religius banget. Religius. Iya, Religius banget. Religius banget. Gua nggak nyemputin agama ya nih ya. Jadi jangan berasumsi ini Ya. agama agama Kita Iya. nggak ngejudge agama manapun. Betul. Tapi kalau ya pasti tahulah agama apa. Iya. ya. Terus dia Jadi ya, intinya kurang dekat sama Tuhan. iya dia keluarga yang religius, dia teredukasi juga gitu. Edukasinya tinggi juga. Iya. Dan tapi ya dia ada berbagai suatu hal masalah, banyak masalah gitu. Dan akhirnya emang gue ngelihat dia juga kayaknya mental dia terganggu deh. Wow. Dan dia juga sadar, jadi dia udah nyampe tahap self diagnosis, kayaknya ada yang salah di dalam diri gue, tapi dia nggak berani ngambil kesimpulan. Nah yang bagus self diagnosis kayak gitu. Jadi jangan sampai lu self diagnosis, gue tahu ada yang salah, tapi jangan ngambil kesimpulan gue sakit apa. Iya. Kayak tadi kata-kata si Ripial, butuh ada self diagnosis biar lu tahu ada yang salah dalam diri lu, tapi lu harus ke yang ke ahlinya. Iya. Berarti Nah, positif juga ya. Positif Self dong. diagnosis kayak gitu. Nah, baik lagi, teman gue tuh udah ke psikolog tapi diem-diem soalnya dia tahu bakal gak boleh gitu. Iya. Bakal disuruh Iya karena itu tadi kan, Religius religius tadi. Nah, pas udah selesai nyampe ke psikolog, dia nyampein dia tuh ternyata begini. Nah, pada akhirnya ya masalah tuh kan, karena Oh, ya dia kan gitu. punya kesehatan mentalnya terganggu. Gitu. Kesehatan mental terganggu dan dia ngasih tahu ke orang ke keluarganya bahwa dia tuh sakit ini, tapi orang tuanya malah bilang Gak percaya? nggak percaya karena Waduh. ya sebenarnya kamu tuh ya cuma kurang iman aja, kamu tuh kurang dekat sama Tuhan kayaknya akhir-akhir ini karena kamu sibuk bla 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 gitu. Nah kan akhirnya kalau kayak gitu malah yang membuat orang malah takut ke psikolog kan ya, takut ke dokter bisa, gitu. Bisa. Mungkin begitu sih kalau kata gue, akses tuh bukan cuma masalah biaya doang, masalah stigma orang-orang Iya. gitu yang umumnya masih kayak gitu. Iya emang. Kalau lu gimana nih Fel? Kalau gue sih emang agak setuju sih apa yang dibilangin sama
Bang Cai. Ya, gimana? Kata ya, gue emang masih apa ya? Kalau misalkan gue kayak stres atau Iya. apa, berarti gue harus lebih dekat nih sama Tuhan gitu. Oke. Harus mendekatkan diri lah. Tapi menurut gue nggak salah sih misalkan lo udah deket nih sama Tuhan, tapi lo masih rasa stres itu masih ada gitu, Iya. nggak hilang-hilang. Lo harus cari tahu kenapa. Oke. Gitu harus tahu lo stresnya gara-gara apa gitu kan. Stres itu kan duniawi. Iya, Ya betul. kan, masalah duniawi nih, Iya, mohon maaf ini ya. Untuk orang-orang di luar sana Pasti itu itu beban. duniawi, bebannya itu gede banget gitu. Kalau stres itu baru stres, apalagi kalau misalkan udah ODGJ itu Iya. pada parah lagi kan. Iya, betul, Udah betul. parah. Nah, menurut gue ya nggak apa-apa lah kalau misalkan lo mau ke psikolog, itu hak-hak lo. Dan kalau misalkan lo mampu buat ke psikolog untuk Itu harus sih mendiagnosis kalau diri mampu. lo, iya biar lo tahu juga masalah diri lo apa, terus pasti kan lo gak cuma dikasih tahu kan kayak lo kena lo begini, lo misalkan lo stres lo berat banget. betul. Nah, berarti kan dikasih juga jalan keluarnya nih biar lo Iya, gak stres. iya, Nah, betul. itu yang kita butuhkan sebenarnya. Benar. Selain kita berdoa itu apa ya? Istilahnya ada ikhtiarnya, ada apa lagi sih? Ada usahanya Ada juga. usahanya juga. Ada Nah, doanya. Nah, Benar, gitu. Nggak selama ini emang harus ikhtiar sih, emang Iya, harus ada usahanya gitu loh. Jadi Kalau anggap dari aja ke dokter tuh sebagai bentuk ikhtiar kita. Iya, Iya, benar. betul. Penanganan yang lain lah. Lanjut. Oke, tapi gue pribadi nih ya, gue mungkin di kalangan menengah ke bawah gitu ya, astagfirullah. Sama. Sama ini. Bentar mah. lagi kaya gitu ya. Iya, amin. Gue kan Kayak kayak ngelihat harga psikolog tuh range-nya dari 150 sampai ratusan Boleh nyebut, ribu ya kan gitu. Itu kan mahal banget gitu, yang apa mungkin orang-orang bikin kalian tuh punya penyakit mental tapi lo sungkan ke psikolog karena uangnya itu kan, karena ya gitu mungkin banyak orang-orang banyak yang self diagnosis tuh karena harga psikolog mahal. iya, dengan uang segitu tuh sebenarnya biaya makan gue berapa hari. Iya kan gitu. Buat gue sebulan deh. Iya, betul. Buat sebulan bisa deh. Iya, sebulan gue makan. Mikir Terus lagi. kayak klinik-klinik juga nggak semuanya punya psikolog gitu. Iya. Terus puskesmas juga nggak semuanya punya dokter yang Dokter. apa ngehandle Bisa buat ngehandle. pasien Iya, buat kesehatan kesehatan mental, mental. gitu kan. Kalau nggak salah BPJS sebenarnya nggak cover ya. Oh Emang iya iya? iya. Iya gue tahu ada BPJS yang bisa nge-cover psikolog gitu. Tapi itu tuh di puskesmas tertentu gitu. Oh. Dari rumah sakit tertentu gitu Baru kan. tahu nih, gue baru tahu nih. Sebenarnya bisa BPJS itu kan gratis gitu. Iya. Nah, itu tuh emang walaupun kalian harus bayar tiap bulannya Tiap sih ya bulan. iurannya. Iuran, Tapi kan ada iurannya. seenggaknya dari BPJS itu lo nggak perlu pusing harus bayar 150.000 atau sampai 400.000 ke 500.000 ke atas lah pas kalau cuman konsultasi itu kan cuma sejam, itu kan di per jam kan. Iya, benar. Jadi ya menolong juga, tapi mungkin di Bandung nggak terlalu banyak kali ya, jadi Kurang tahu nih, masalahnya kurang nih tahu. saya baru di Bandung 3 bulan. Baru Iya, OTW 4 bulan. Wah ya Rantau, di Bandung iya. beneran. Tapi ya seenggaknya kita research aja lah kalau emang kita punya duit dan butuh psikolog bisa ya dicari. Iya, benar. Oh di aplikasi Halodoc juga sekarang Ada ada. ya? Iya di aplikasi Halodoc mungkin emang sih lebih affordable. Dia ada harga 100 dari 75.000, 100.000, 150. Kalau lo mau menyisihkan duit lo buat cari kenapa sih diri lo sebenarnya, kenapa sih gue tuh sebenarnya, mungkin bisa psikolog asal lo jangan self diagnosis. Iya, benar. Emang kalau itu juga bisa, misalkan lo anak UPI nih. Mm-hmm. Kalau lo ke UC tuh ada Oh ada. ada Kok baru tahu sih? ada yang ngurus, ada yang nge-handle juga gitu. Kayak Ada konselingnya gitu. ada konselingnya di sana. Jadi kalau nggak salah sih gratis. Kalau nunjukin bisa nunjukin KTM-nya. Oke. Emang apa ya? Seumur-umur kita tuh kalau menurut gue tuh rentan banget sih. Soalnya emang peralihan dari masa muda ke dewasa. Iya. Iya. Kayak tadi si Rivia awal dia kayak ngerasa dia SMA begini, pasti kuliah kenapa begini. Iya benar, bebannya makin banyak gitu. Banyak banget. Dan emang bukan lo doang. Iya, semuanya Bukan lo pasti doang. ngerasain Semuanya juga. kayak gitu Jadi deh. lu jangan ngerasa kayaknya gue begini deh. Iya benar. Semua orang juga begitu. Iya, benar, Jadi benar. lu yang ngerasa lu doang. Iya itu. bukan lu doang. Iya benar. Benar tuh gue paling kesel sih. Gue paling kesel sih. Gue paling kesel. Iya kayak
kayak lu ada status kayak gini. Apa cuma gua doang yang begini? Iya, cuma lu doang. Lo tinggal sendiri di dunia ini, bro. Betul. Lo doang aja di dunia ini. Emang Gitu. lu paling-paling begitu. Iya. Si paling-paling. Si paling. Udah capek ya kita juga gitu ya. Kita tutup aja Yoi, mungkin ya pamit undur podcast diri. kita hari ini. Gue Dinar Gono pamit undur diri. Terima kasih. Gue Rival Faris Afzan pamit undur diri. Saya Cesar pamit undur diri. Terima kasih. Ditunggu di podcast selanjutnya di JPS On air. Nonton ya jangan lupa. Subscribe. Oke, like ya, jangan lupa dengerin kita di Spotify. Share ke teman-teman lu. JMPS On Air telah mendarat. Terima kasih.